Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deru Debu Talonohi, biasa dipanggil Deru. Saya alumni STIE Kasih Bangsa dan juga alumni Universitas Esa Unggul. Saya tinggal di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kalau ada pertanyaan seputar tentang saya, bisa ditanyakan teman-teman semua. Dianggap pre-memory. Ya, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Buku yang akan kita pakai adalah Pengantar Akuntansi, Adaptation Indonesia, Principle of Accounting atau Indonesia Adaptation, buku 1 oleh James M. Raven dan juga kawan-kawannya. Baik, untuk slide pertama, headline. Untuk topik-topik yang akan kita bahas, yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran persamaan akuntansi itu? Yang kedua, apa itu persamaan dasar akuntansi? Yang ketiga, transaksi untuk persamaan dasar akuntansi. Yang keempat, pengaruh adanya transaksi. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan berdasarkan apa? Yang keenam, apa itu laporan keuangan? Nah, untuk slide pertama, kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran kita saat ini. Teman-teman semua, tujuan kita belajar persamaan dasar akuntansi yang pertama, agar teman-teman mahasiswa mampu menerapkan rumus persamaan akuntansi dan analisa transaksi dengan benar. Yang kedua, agar teman-teman mahasiswa mampu mencatat transaksi ke persamaan akuntansi dengan benar. Yang ketiga, agar teman-teman mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan dengan benar. Lalu, apa itu persamaan dasar akuntansi? Mungkin teman-teman semua sudah mengenal kata dasar akuntansi. Akuntansi itu adalah proses pencatatan. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah sebuah seni yang tujuannya adalah menghasilkan laporan keuangan yang menunjukkan performance perusahaan, sehingga dengan adanya laporan keuangan tersebut bisa dijadikan sebagai patokan untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan historis untuk merancang perusahaan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, di buku yang kita pelajari menjelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah suatu pencatatan secara sistematik dan teratur yang selalu membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Slide berikutnya kita bahas tentang transaksi untuk persamaan dasar akuntansi. Itu muncul berdasarkan pihak yang melakukannya, dan yang kedua, transaksi berdasarkan sumbernya. Nah, transaksi yang muncul dari pihak yang melakukan transaksi yaitu ada transaksi bisnis eksternal. Artinya bahwa ada suatu transaksi yang dilakukan perusahaan dengan perusahaan yang lain di luar perusahaan tersebut, eksternal. Misalnya pihak purchasing melakukan suatu pembelian barang dengan perusahaan yang lain. Tentu itu akan menghasilkan suatu bond yang akan dijadikan sebagai bahan atau bukti untuk membuat laporan keuangan. Begitu juga dengan transaksi bisnis internal. Artinya transaksi yang dilakukan oleh kegiatan
inter pihak perusahaan. Mungkin contoh bagian pihak marketing mengeluarkan suatu biaya pengajuan kepada pihak finance atas biaya promosi contoh. Nah, itu adalah kegiatan internal yang dilakukan perusahaan yang menghasilkan suatu transaksi. Dan yang kedua tadi adalah transaksi berdasarkan sumbernya, yaitu transaksi operasi dan transaksi modal. Yang operasi tentu kita tahu seperti kegiatan-kegiatan operasi perusahaan, seperti misalnya biaya bensin operasional yang digunakan untuk contoh pengiriman barang. Tentu butuh jasa ekspedisi dan banyak hal lainnya. Yang kedua, transaksi modal. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan modal. Misalnya adanya penambahan modal oleh pihak owner atau juga penarikan modal. Maka itu akan mempengaruhi transaksi modal. Lalu di sini kita akan belajar pengaruh transaksi tersebut, bagaimana sih pengaruhnya secara akuntansi. Yang pertama tadi adalah pembelian peralatan secara tunai. Ketika akan adanya pembelian secara tunai, maka tentu peralatan itu akan bertambah dan aset yang kita miliki atau kas pasti akan berkurang. Pembelian peralatan secara kredit, kebalikannya artinya bahwa kita beli secara kredit, maka peralatan tentu akan bertambah dan ada utang usaha. Kebalikan dari kas, ada utang karena pembelian secara kredit akan bertambah. Lalu ada pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai ke perusahaan. Tentu ini adalah kegiatan transaksi modal ya. Kasnya akan bertambah, modal pemilik bertambah. Begitu. Lalu untuk pembayaran hutang usaha, tentu kas akan berkurang, hutang usaha juga akan berkurang. Ya, begitu transaksinya. Lalu bagaimana sih penyusunan laporan keuangan tersebut? Ini yang akan menjadi pembelajaran buat kita juga. Ya. Jadi penyusunan laporan keuangan, pertama kita harus mengenal persamaan dasar akuntansi seperti judulnya. Ya, tadi di pengertiannya juga dijelaskan bahwa adanya keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Ya. Harta sama dengan kewajiban atau hutang ditambah dengan modal. Balance-nya seperti itu persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan tentu berdasarkan siklus akuntansi. Dimulai dengan transaksi, tadi seperti transaksi, kegiatan eksternal, internal maupun operasi dan juga modal tadi. Misalnya, melakukan suatu pembelian barang, tentu akan ada bond pembelian barang. Ada bukti transaksi atau bill, invoice, dan sejenisnya. Lalu akan muncul jurnal umum dan buku besar dari pembelian. Contoh misalnya kalau kita melakukan suatu pencatatan pembelian. Lalu akan ada neraca saldo, berapa saldonya. Lalu akan dibuat suatu jurnal penyesuaian. Berdasarkan jurnal yang kita buat dan yang kita butuhkan. Lalu ada kertas kerjanya dan akan menghasilkan laporan keuangan. Tentu teman-teman semua udah tahu bahwa laporan keuangan itu ada 5. Nanti kita akan bahas. Nah, setelah laporan keuangan kita akan jurnal penutup, ya, agar tidak berhubungan untuk transaksi berikutnya, kita melakukan suatu jurnal penutup. Nah, lalu akan muncul neraca saldo setelah penutupan. Lalu ada jurnal pembalik. Ya, dan yang ketiga adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi. Oke, maksudnya di sini adalah dalam menghasilkan laporan keuangan yang digunakan dengan menggunakan bantuan teknologi, yaitu dengan mempergunakan berbagai software akuntansi. Contoh
MYOB, SQL, Accurate, dan lain-lain. Laporan keuangan seperti yang saya jelaskan tadi ada beberapa. Yang pertama, laporan keuangan rugi laba atau laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyusun tentang pendapatan dan juga beban yang diperoleh yang menghasilkan laba atau rugi bagi suatu perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menggambarkan tentang pergerakan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh suatu pemilik perusahaan. Dan yang ketiga, neraca. Neraca ini menggambarkan tentang keadaan perusahaan, pasifa dan aktiva, harta dengan sumber kekayaan tersebut. Dan yang keempat, laporan arus kas. Ini tentu akan menggambarkan kegiatan arus kas itu seperti kegiatan operasi, investasi, maupun pendanaan. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yang artinya catatan-catatan tambahan yang tidak dimuat di laporan tersebut akan dicatat di catatan atas laporan keuangan tersebut. Ya, simpulan dan tugas. Teman-teman semua, untuk simpulannya, seperti yang rumus yang kita bahas bahwa harta sama dengan kewajiban atau hutang ditambah dengan modal. Agar lebih jelasnya, teman-teman bisa berlatih di rumah dengan mengerjakan tugas seperti yang tampil di layar berikut. Analisislah berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Minggu depan kita akan bahas dan dikumpulkan sebagai bahan nilai tugas. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa di minggu depan.